Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar biologi bersama Asih Susiati. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Serta kita juga akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem primer yang menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi atau memanjang. Letaknya yaitu pada meristem apikal yang terdiri dari pucuk dan ujung akar, dan meristem interkalar, meristem antar ruas batang tanaman. Pertumbuhan primer, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem sekunder atau meristem lateral, disebut juga kambium. Pertumbuhan sekunder menyebabkan tumbuhan bertambah besar atau diameter batang tanaman membesar. Pertumbuhan sekunder letaknya yaitu pada kambium gabus atau velogen, kambium vaskuler, dan kambium jari-jari empulur atau kambium intervaskuler. Kambium. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat kambium gabus atau velogen. Velogen letaknya di bawah epidermis. Velogen melakukan pembelahan ke arah luar membentuk velem dan ke arah dalam membentuk veloderm. Kemudian pada gambar ini juga terdapat kambium vaskuler. Kambium vaskuler letaknya di dalam jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut, yaitu antara xilem dan floem. Kambium vaskuler melakukan aktivitas pembelahan ke arah luar membentuk floem dan ke arah dalam membentuk xilem. Pada gambar ini juga terdapat kambium jari-jari empulur atau disebut juga dengan kambium intervaskuler. Letaknya di antara jaringan-jaringan vaskuler. Pertumbuhan pada ujung akar. Coba Anda perhatikan gambar ujung akar berikut ini. Pada gambar ini terdapat 3 daerah atau 3 zona, yaitu ada zona meristematik, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Daerah pembelahan atau cleavage, sel-selnya merupakan sel meristematik. Selnya aktif membelah dan di bagian ujung dilindungi oleh tudung akar. Berikutnya yang kedua adalah daerah pemanjangan. Pada daerah pemanjangan, vakuolanya besar. Ciri yang lainnya adalah mampu menyerap air dan hormonnya aktif serta terjadi pemanjangan sel.
Dan yang ketiga adalah daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi mengalami spesialisasi fungsi dan struktur sel, sehingga terbentuk jaringan korteks, xilem, floem, dan ciri lainnya adalah terdapat rambut-rambut akar pada bagian epidermis. Pertumbuhan pada ujung batang. Coba Anda perhatikan gambar ujung batang berikut ini. Pada gambar ujung batang terdapat daerah pembelahan atau cleavage dengan ciri memiliki sel-sel meristematik yang aktif membelah. Ujung batang berbentuk kubah yang dilindungi oleh primordial daun atau calon daun. Berikutnya ada daerah pemanjangan. Pada daerah pemanjangan, sel tumbuh besar dan memanjang, serta mulai terbentuk jaringan pembuluh. Dan yang paling bawah adalah daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi mengalami spesialisasi fungsi dan struktur sel, terbentuk epidermis, korteks, xilem, dan floem. Faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Suhu. Suhu memengaruhi kerja enzim dan hormon metabolisme. Air. Air berfungsi membantu proses pengangkutan zat hara dan proses fotosintesis. pH atau derajat keasaman memengaruhi kecepatan proses penyerapan zat hara. Cahaya berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Gen atau hereditas merupakan penentu sifat makhluk hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk tumbuhan. Gen dapat menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Gen terdapat dalam DNA. Hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar komponen sel. Hormon dihasilkan dari dalam tubuh tanaman. Kerja hormon dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hormon tumbuhan diantaranya adalah auksin, sitokinin, giberelin, kalin, asam traumalin, gas etilen, dan asam absisat. Hormon auksin disebut juga dengan indol asam asetat atau IAA. Fungsi auksin yaitu yang pertama, memengaruhi pemanjangan sel, kedua, merangsang kambium agar membentuk xilem dan floem, 3, memelihara elastisitas dinding sel, 4, membentuk dinding primer, 5, mendorong terjadinya partenogenesis, 6, mendorong pembentukan akar cabang, 7, memengaruhi dominansi apikal batang. Hormon sitokinin. Hormon sitokinin memiliki fungsi diantaranya 1. Menghambat dominansi apikal, 2. Memengaruhi pembelahan sel, 3. Menghambat proses penuaan daun, 4. Menghambat pengguguran daun, bunga dan buah, 5. Mengatur pertumbuhan daun dan pucuk, dan yang 6 adalah mendorong pertumbuhan tunas lateral. Hormon giberelin. Fungsi hormon giberelin adalah 1. Memengaruhi tumbuh kembang embrio, 2. Merangsang pembentukan enzim amilase yang berfungsi memecah amilum di dalam endosperm menjadi glukosa,
3. Menormalkan tanaman kerdil atau tanaman normal menjadi raksasa. 4. Memperbesar ukuran buah. 5. Mendorong pembentukan serbuk sari. Dan yang keenam adalah mendorong pembentukan buah tanpa biji atau terjadinya partenokarpi. Hormon kalin. Hormon kalin terdiri dari rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Rizokalin berfungsi untuk memengaruhi pembentukan akar. Kaulokalin memengaruhi untuk pembentukan batang. Filokalin memengaruhi pembentukan daun. Antokalin memengaruhi pembentukan bunga. Hormon etilen. Hormon etilen berupa gas etilen yang membantu proses pematangan buah. Hormon asam absisat membantu proses pengguguran daun dengan cara membentuk sisi absisi daun. Hormon asam absisat juga berfungsi untuk membantu proses membuka dan menutupnya stomata. Asam traumalin. Hormon asam traumalin berfungsi untuk membantu proses regenerasi sel atau disebut juga dengan hormon penyembuh luka. Faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Suhu. Suhu memengaruhi kerja enzim dan hormon metabolisme. Air. Air berfungsi membantu proses pengangkutan zat hara dan proses fotosintesis. pH atau derajat keasaman memengaruhi kecepatan proses penyerapan zat hara. Cahaya berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Faktor eksternal berikutnya, udara. Udara berfungsi untuk proses respirasi dan proses fotosintesis. Nutrisi. Nutrisi sebagai makanan berupa zat hara, yaitu terdiri dari unsur makro dan unsur mikro. Kelembapan. Kelembapan memengaruhi proses transpirasi atau penguapan. Kecepatan angin. Angin memengaruhi proses transpirasi dan proses penyerbukan. Oke, selesai sudah pembahasan materi kali ini tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, serta faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ditunggu ya materi selanjutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.